Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, welcome again in Miss Office channel, and it's my 10th video, still same in learning English. And don't forget to subscribe, like, and comment. Nah, hari ini saya memiliki topik baru about there, tentang there, di mana there itu bisa diartikan dua. Yang pertama, kalau dia posisinya keterangan tempat, there itu artinya di sana. Ya, contohnya you are there, kamu di sana. Namun di sini there-nya bukan keterangan tempat, melainkan ada atau tidaknya suatu benda, ya, eksis ataupun tidak eksis suatu benda. Jadi there di sini artinya adalah ada, menunjukkan keberadaan suatu benda. Nah, there dibagi ada dua, there is and there are. Oke, kita bahas dulu ya, there is. There is yang pertama digunakan untuk kata benda yang singular. Berarti singular bendanya only one, cuman satu. Diikuti kata benda tersebut dengan an, dan one. Jika bendanya bisa dihitung, countable, namun posisinya benda cuman satu. Nah, jika bendanya tidak bisa dihitung, ya, tapi bendanya itu banyak ataupun tidak banyak, singular, itu menggunakan much. Ini untuk benda yang uncountable noun. Oke, dia menggunakan there is, ya. Nah, contohnya di sini ada there is a cow in the field. Ada seekor sapi di lapangan ataupun di padang rumput, ya. Jadi ini artinya. Nah, karena cow-nya, sapinya itu ada seekor, ya, menunjukkan dari seekor, maka dia menggunakan there is yang menunjukkan benda itu singular, tunggal. Oke. Yang kedua, there is an apple on the table. Ada sebuah apel di atas meja. Nah, yang mana kata bendanya? Kata bendanya adalah apple. Tadi cow, ini apple. Nah, bendanya ini sama-sama bisa dihitung, ya. Tadi cow itu sapi, bisa dihitung. Nah, lalu yang kedua apple, bendanya bisa dihitung, countable noun. Jadi dia menggunakan there is karena diikuti dengan artikel an yang menyatakan benda itu only one, singular, ya. Ada sebuah apel di atas meja. Yang number 3, there is one picture. Nah, ada satu gambar. Jadi yang menunjukkan benda itu singular, tunggal, tidak hanya an, bisa juga dia one, ya. Namun di sini 1 2 3 ini bendanya bisa dihitung, picture, gambar. Ini bisa dihitung, ya. Karena bendanya satu, maka menggunakan there is. Nah, jadi yang ketiga ini bendanya bisa dihitung. Ini merupakan contoh dari benda countable noun, ya. Nah, berbeda dengan yang menggunakan much, ya. Much ini untuk benda yang tidak bisa dihitung, meskipun benda tersebut banyak ataupun dikit, ya. Saya sudah menjelaskan seperti video yang lalu. Untuk penggunaan benda yang tidak bisa dihitung, dia tetap dikatakan singular, tunggal. Contohnya yang number 4, ya. Ada banyak, much artinya di sini adalah banyak. Oke, jadi there is ada banyak air, there is much water. Nah, meskipun air itu banyak, ya, tapi tetap dikatakan singular, ya, tunggal, ya. Tidak ada penambahan s karena kata benda tidak bisa dihitung, tidak ada boleh ditambahi s. Dan juga karena kata benda ini tetap dia tunggal meskipun dia banyak, ya, dia menggunakan there is. Oke, jadi there is bisa digunakan untuk artikel an ataupun one yang menunjukkan benda itu only one, lalu menggunakan much jika bendanya tidak bisa dihitung. Oke, itu untuk singular. Yang pertama penggunaan there is. Yang kedua, there is digunakan untuk countable and uncountable. Nah, ini seperti yang saya jelaskan. Contohnya, there is a pen. Ada sebuah pulpen. Ini berarti bendanya bisa dihitung, sama seperti number 1, 2, 3. Nah, yang number 2, there is much sugar. Nah, ini contoh nomor 2 sama seperti nomor 4. Dia menggunakan much meskipun benda itu banyak, ya. Dan dia tetap menggunakan there is karena dia bendanya nggak bisa dihitung.
Ya, itu persyaratan untuk benda yang nggak bisa dihitung. Meskipun dia banyak ataupun sedikit, tetap dihitung sebagai bendanya tunggal. Oke, nah itu untuk kalimat positif. Ini kita tulis 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ini bentuknya kalimat positif. Nah, gimana dengan kalimat negatif? Di sini ada kalimat negatif dan interrogative sentence. Jika dia kalimat negatif untuk kalimat there is, itu letak aja setelah is. There is not a pen. Tidak ada sebuah pulpen. Itu untuk kalimat negatif. Bagaimana cara membuat kalimat interrogatif? Kalimat tanya. To be-nya pindah ke depan ya. Jadi is there a pen? Don't forget to write question mark ya. Apakah ada sebuah pulpen? Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, kalimat pertanyaan is there, maka jawabannya ada dua. Yang pertama, bisa dia yes ataupun no. Kalau dia yes, yes there is. Ini jika jawabannya pendek. Jika jawabannya panjang, of course you say yes there is a pen. Nah, itu untuk jawaban yes. Kalau dia jawabannya no, berarti no there is not atau there isn't ya. Itu untuk jawaban pendek. Jika jawabannya panjang, no there is not a pen. Itu tidak ada sebuah pulpen. Jadi itu untuk penggunaan there is. Yang pertama kuncinya there is digunakan untuk bendanya tunggal, diikuti dengan dan one, itu untuk countable noun. Jika dia there is yang tunggal, dia diikuti dengan much untuk benda tidak bisa dihitung. Oke, lalu yang kedua, there is bisa digunakan untuk countable and uncountable ya. Lalu inilah contoh dari kalimat negatif dan interrogatif untuk penggunaan there is. Selanjutnya there are. Tadi kalau dia there is singular, nah there are ini untuk plural, yaitu artinya jamak. Nah, jamaknya ini bendanya ini diikuti dengan number 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Yang penting dia banyak angkanya. Lalu diikuti dengan many, banyak, some, beberapa, a few juga sebagian, a lot of, banyak dan lain sebagainya. Itu menyatakan berarti bendanya jamak kalau diikuti dengan kata-kata berikut ini. Ya, contohnya there are 2 erasers. Nah, di sini udah ada 2 penghapus, ada keterangan angkanya banyak 2 ditambah s, berarti dia menggunakan there are, berarti ada 2 penghapus, berarti banyak, maka menggunakan there are. Yang kedua, there are many books in the drawer, dimana kata benda yang jamak itu books ya, tambah s lalu diikuti dengan many. Nah, karena dikuliah many, benda yang bisa dihitung, maka dia menggunakan there are. Oke. Lalu lanjut yang number 3. There are a lot of people. Nah, orangnya mana kata bendanya orang ya, atau masyarakat. Nah, karena diikuti dengan a lot of ya, maka mengatakan benda itu jamak banyak, maka menggunakan there are. Jadi remember, jika ada kata yang diikuti dengan 2, 3, 4, 5 or the others, lalu many, some, a few, a lot of, and etc. Berarti dia menggunakan there are. Benda tersebut berarti bendanya jamak. Oke. Nah, lalu there are itu hanya digunakan untuk countable, benda yang bisa dihitung. Kalau benda yang tidak bisa dihitung seperti water, sugar, itu tidak bisa menggunakan there are. Seperti persyaratan di video yang lalu, bahwa dia kalau dia kata benda yang tidak bisa dihitung, dia tetap dikatakan singular bisa meskipun dia jamak banyak. Oke, lalu kita mengetahui bagaimana cara membuat kalimat negatif dan interrogatif untuk there are. Nah, contohnya there are not 2 erasers. You just put not after there are. Kamu cukup meletakkan not-nya setelah to be are ya. Tidak ada 2 penghapus. Nah, kalau kalimat ini untuk kalimat negatif. Untuk kalimat interrogatif, are there 2 erasers? Apakah ada 2 penghapus? Nah, don't forget to make a question mark. Ini untuk kalimat interrogatif. Lalu, jika kamu jawab dia pendek, yes, there are. Nah, kalau dia panjang, yes, there are 2 erasers. Nah, kalau dia no, there are not atau there aren't ya, itu jawaban pendek, short answer. Jika long answer, no, there are not 2 erasers. Oke, ini untuk pertanyaan jawabannya tidak, yang ini yes. Nah, I think that's all about
penggunaan there, the use of there is, and there are so easy, and maybe you can understand about this topic ya. Jadi intinya kalau there is digunakan untuk bendanya tunggal diikuti dengan an dan one, itu untuk benda yang bisa dihitung. Nah, kalau dia benda yang nggak bisa dihitung dan diikuti dengan much, meskipun benda tersebut singular ya ataupun banyak, tetap dijadikan singular. Terus yang kedua, there is digunakan untuk benda yang bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung. Nah, lalu inilah cara penggunaan negatifnya, hanya letakkan not setelah there is. Lalu untuk kalimat interrogatif is-nya pindah ke depan. Begitu juga dengan there are. There are tadi dia harus jamak ya, plural, diikuti dengan 2, 3, 4, 5 or many, some, a few, a lot of, berarti tandanya benda itu jamak. Nah, yang kedua, bendanya itu bisa dihitung ya. Penggunaan there are itu untuk benda yang bisa dihitung. Lalu kita sudah belajar mengenai penggunaan negatif dan interrogatif. Bagaimana cara membuat kalimat negatif dan interrogatif di penggunaan there are ya. Sama juga seperti there is, there are-nya itu kalau kalimat negatif, not-nya setelah there are. Lalu untuk kalimat interrogatif, are-nya pindah ke depan. Oke, I think that's all about this topic. I hope you understand, and if you still don't understand and confused about this topic, you can give a comment below. Okay, thank you, see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.